pemirsa, indeks harga saham gabungan berhasil mempertahankan penguatannya di penutupan sesi kedua hari ini, namun laju penguatannya lebih ke arah terbatas. Ditutup menguat di 0,75%, di mana secara intraday hari ini indeks harga saham gabungan sempat menguat di atas 1% dan sempat bergerak ke level 6.490,649. Beberapa poin lagi akan menyentuh kembali di level 6.500. Namun laju penguatan tertahan sempat dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 6.448,828 dan sempat ke level terendahnya di 6.448,264, namun masih bertahan di zona hijau pemirsa. Sementara secara mingguan indeks harga saham gabungan menguat di 1,33% dan year to date masih melemah di 25,41%. Kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat seperti apa posisi penutupan beberapa indeks lainnya di penutupan sesi kedua hari ini. MNC 36 melemah di 0,19%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,66%, sementara LQ45 melemah di 0,20% di level 631,032. Rotasi pergerakan sektoral, sektor energi hari ini memimpin penguatan di 2,24%, infrastruktur juga menguat di 1,65%, kesehatan menguat tipis di 0,132% dan keuangan melemah di 0,29%. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa. Ada Cuan, ISAT, Inet, dan PRMS. Masing-masing ditutup menguat 840, 2600, 292 dan juga 645. Grafis yang terakhir saham-saham yang hari ini menjadi pemberat yang masuk ke dalam deretan top loser ada TPIA, kemudian ditutup melemah di 1965, DSSA juga tertekan ke 975, BRPT di 1845 dan Brand tertekan di 3520. Top loser diisi oleh saham-saham konglomerasi, ada dari saham grup Prayogo Pangestu, TPIA, BRPT dan juga Brand. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di hari selanjutnya. Selanjutnya kita akan coba lihat pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ada Pegas spekulatif buy di 175. Saya akan coba update kembali ini posisi dari harga Pegas pemirsa yang masuk ke dalam saham pilihan. Mohon maaf, saya akan coba update kembali terlebih dahulu untuk posisi dari Pegas ini. Supportnya di 1475, ketinggalan angka 4-nya 1475, resistennya hingga ke 1580. Direvisi ya di 1475 untuk Pegas dari sisi supportnya. Kemudian AADI direkomendasikan breakout buy on breakout di 9175, resisten hingga ke 10.375. Kemudian juga ada Dimas, supportnya di 151, resisten hingga ke 167. Breakout buy dan BWPT spekulatif buy 85 hingga ke resisten 106. Ada Pegas, ADI, Dimas dan BWPT, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Adrian, kita lanjutkan kembali untuk Pegas, Pak. Supportnya tadi di 1475, resisten ke 1580. Penutupan untuk Pegas di sore hari ini di 1515 menguat di 1,34%. Pertimbangan spekulatif buy di Pegas dan level berapa untuk spekulatif buy yang direkomendasikan? Iya, sebenarnya Pegas ini kan posisi lagi sideways ya. Cuma hari ini ada volume inflow yang cukup lumayan. Spek buy di area 1515 sampai 1520. Ya, target terdekat emang di 1550 dulu nih. Dia breakout akan ke target kita di 1580 ya. Dengan support di 1475 saat ini. Tekanan yang terjadi untuk Pegas sudah cukup dalam, Pak. Sempat ke 1360 di perdagangan Juni, mengikuti juga pelemahan dari indeks harga saham gabungan, dan di Juli kembali menembus level yang sama atau menyentuh level terendahnya. Kemudian mencoba untuk melakukan perbaikan posisi. Pola seperti apa yang terbentuk untuk Pegas paling tidak dalam beberapa bulan terakhir?
Pak Hadrian? Ya, untuk pegas sih sebenarnya ada koreksi di bulan Juni dan Juli ya di 1350 bikin base bottom baru. Lalu saat ini mulai sideways ya konsolidasi ya. Jadi kita ini kalau dia breakout 1550 dulu dia akan potensi uptrend ya. Bahkan Hmm. 1580 ini target jangka pendek banget ya. Bahkan kalau teman-teman itu tembus lagi bisa ke target jangka panjang di sekitar 1700 sampai 1800. Baik, penutupan hari ini di 1515 menguat di 1,34%, intraday tadi sempat menyentuh berada di level 1525. Dari Pegas kita beralih pemirsa ke saham pilihan selanjutnya, ada AADI ini lebih kepada buy and breakout. Kita akan coba update juga posisi penutupan di sesi kedua hari ini. AADI ditutup menguat 3,18%, 9725, intraday sempat ke 9.800. Supportnya tadi 9175 Pak, target ke 1375. Range pergerakan untuk support dan resistennya, analisis dan buy and breakout di level berapa Pak Adrian? Ya, sebenarnya trigger breakoutnya adalah di 9425 ya. Nah, ini 9725 kita boleh kejar aja ya. Target jangka panjangnya sekitar di 10375 ya. Bahkan sampai 10500 pun masih possible. Dengan support bisa kita pakai di 9175 nih. Ya, sekitar di area MA10, MA20-nya gitu. Artinya ada perubahan Pak di tengah laju pembalikan arah ADI hari ini. ADI masih ditutup hijau ya, kalau nggak salah ditutup 3,3% ya. Jadi masih Hmm. on track kok, masih bisa kejar dengan sampai target 10.375 sampai 10.500 gitu ya. Support juga masih bisa on track di 9175 saat ini. Cukup lebar Pak dengan sisi supportnya. Ya, cukup lebar 975 kurang lebih sekitar 5 persenan ya, 5 Hmm. sampai 6 persenan. Pertimbangannya seperti apa Pak Adrian? Ya, posisi sebenarnya masih uptrend jangka pendek ya. Dari Hmm. bulan Juni ya, malah bottomnya di level 7.000 ya. Sekarang udah menguat cukup signifikan. Sedangkan di level bulan Mei, Maret, April tuh sempat menyentuh level 11.800. Jadi dengan pola uptrend jangka pendek teknikal, dia masih bentuk uptrend channeling gitu ya. Jadi masih ada potensi untuk menguat lebih lanjut. Jadi ini boleh kejar sih. Apalagi ada volume info hari ini cukup lumayan ya. Sampai 150 bio transaksi hari ini.